Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu yang sama-sama kasihi. Selamat hari Minggu, Tuhan beserta kita. Mari bersama-sama mensyukuri kebesaran Tuhan dan kita rindu untuk disapa sabda Allah pada pagi hari ini. Mari kita siapkan waktu kita, pikiran kita dan hati kita. Mari berdoa. Kami ucapkan syukur ya Tuhan, kami naikkan padamu saat ini. Karena kemudahan dan perkenan-Mu, Tuhan layakkan kami menikmati hari yang Allah telah kuduskan bagi kami. Kami rindu disapa oleh sabdamu sebelum kami beraktivitas. Bersabdalah karena kami semua telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang sama-sama kasih, Artos edisi Minggu 6 Februari 2022. Bacaan itu dari Pertama Korintus pasal 14 ayat 26 sampai 40. Pertama Korintus pasal 14 ayat 26 sampai 40. Firman Tuhan, peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat, dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh berbuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia Nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu, atau hanya kepada kamu saja firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia, untuk berbuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Demikian sabda Allah. Bapak Ibu yang sama dikasih Tuhan, surat Paulus pertama kepada gereja di Korintus memberi kita suatu pandangan realistis dari gereja mula-mula. Seperti gereja masa kini, umat pada abad pertama ini memiliki masalah dan kekurangan sendiri. Paulus menghadapi berbagai masalah ini secara langsung dalam upaya untuk membuat gereja menjadi saksi yang lebih efektif bagi Yesus Kristus. Gereja Korintus adalah hasil pekabaran Injil Paulus sendiri. Ia menghabiskan waktu setelah 18 bulan di kota Korintus. Selama waktu itu, ia mengumpulkan sebuah umat percaya yang besar. Pada akhirnya ia pergi melayani ke tempat lain, meninggalkan jemaat di bawah pengaturan para tua-tua. Saudara-saudara yang sama-sama Allah kasih, tema kita dari perikop bacaan ini yaitu keteraturan dalam ibadah. Keteraturan dalam ibadah. Rasul Paulus menekankan kepada jemaat Korintus untuk memperhatikan ketertiban dalam beribadah. Karena kalau jemaat Korintus sedang menghadapi masalah-masalah khusus mengenai kekacauan dalam pertemuan jemaat. Kali ini ia lebih tegas mengatur ibadah berkaitan dengan penggunaan karunia roh yang kerap keliru di antara anggota jemaat.
Mereka memakai karunia roh untuk menyenangkan diri dan kesombongan pribadi. Semua karunia roh dan aktivitas dalam pertemuan jemaat harus dipergunakan untuk membangun orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa mengontrol dirinya. Bukan asik sendiri, ia lebih mementingkan orang lain. Karena itulah hakikat kasih sehingga pertemuan ibadat tidak kacau. Paulus mengatur teknis dan pemanfaatan karunia dalam ibadah. Untuk penggunaan bahasa lidah, ia mengaturnya sehingga ada ketertiban dalam ibadah. Penggunaan bahasa lidah diperbolehkan dalam ibadah secara terbatas 2 atau 3 orang. Dan harus ada yang mendapatkan karunia menafsirkannya. Juga ia mengatur penggunaan karunia bernubuat. Demi ketertiban ibadah, nubuat harus disampaikan bergantian sehingga yang lain bisa belajar dan bertumbuh dalam iman. Paulus sama sekali tidak melarang seseorang memiliki dan menggunakan karunia roh yang ada padanya. Yang ia lakukan adalah mengaturnya agar tepat digunakan bagi kepentingan membangun jemaat. Tujuan karunia roh ialah untuk membangun jemaat. Karena itu, pemakaian karunia dalam pertemuan ibadah harus berlangsung secara teratur. Pertemuan jemaat harus berlangsung dengan sopan dan teratur dan dengan dimotivasi yang baik serta untuk kepuasan rohani bersama. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat belajar dari apa yang Rasul Paulus kemukakan, yakni kita harus beribadah dengan sopan dan teratur di dalam gereja, baik itu dengan liturgi yang tertulis ataupun tidak. Yang pasti ibadah kita harus sopan dan teratur sebagai wujud penghormatan kita kepada Tuhan. Roh Kudus menuntun, membimbing kita, serta diberkati dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari berdoa. Ucapan syukur kami naikkan padamu ya Allah. Bahwa lewat sabdamu hari ini kami senantiasa diingatkan di dalam ibadah dengan berbagai talenta, dengan berbagai karunia. Kami percaya bahwa itu sumbernya pada Allah. Namun pada sisi yang lain, setiap karunia itu dipergunakan untuk kebersamaan dan juga dalam keteraturan. Kiranya apa yang telah kami dengarkan lewat sabdamu yang Paulus ingatkan kepada jemaat Korintus pun pula menjadi bahagian kehidupan kami di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah keluarga. Bahwa setiap ibadah yang diutamakan adalah dapat membangun bersama dan juga tertib dan teratur. Karena itu memberikan hikmat bagi kami sekalian untuk menata kehidupan kami ini, baik di tengah keluarga, di tengah persekutuan, bahkan dimanapun persekutuan diwujudkan. Bapak juga pimpin kami sepanjang hari ini, di mana bersama-sama kami akan ke rumah Kudus untuk memuji, memuliakan nama Allah bersama dengan segenap umat Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang tak diingini. Ini doa kami, pengharapan kami, dengarkan ya Allah, karena semuanya kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini, Artos 6 Februari 2022 dengan tema keteraturan dalam ibadah. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera, dan tetap jaga protokol kesehatan itu dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan beserta kita. Amin.